Pernyataan Don Ditan yang mengatakan bahwa orang Kristen percaya Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dan kemudian mengatakan bahwa yang menyalibkan adalah iblis dan juga orang-orang Romawi. Dan dikatakan apakah iblis berjasa, orang Romawi berjasa. Kemudian apakah mereka masuk surga atau tidak. Di sini jelas bahwa ada kesalahan berlogika dari Don Ditan. Memang kemampuan dia berlogika sangat minim, tetapi dia selalu berusaha mencari untung, ya menjelek-jelekan Kristen, atau memanfaatkan agama untuk kepentingan ekonomi, atau untuk kepentingan-kepentingan lain. Maka kalau melihat dari kata-kata ini, ada indikasi bahwa Don Ditan bisa terkena pasal penodaan agama atau penistaan agama. Mengapa saya katakan dia bisa terkena pasal penistaan agama dan bisa teman-teman juga memperhatikannya, mengamatinya. Bahwa dia mengatakan bahwa dia pernah menjadi Kristen. Dan kalau dia pernah menjadi Kristen dan kemudian dia meninggalkan iman Kristen, apakah bisa dikatakan dia menjelaskan tentang Kristen? Karena dia tidak percaya kepada Kristen. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa dia telah memindahkan banyak orang Kristen menjadi mualaf seperti dia. Memang belum terbukti jumlahnya berapa. Memang perlu diselidiki, teman-teman perlu teliti juga kehidupan Don Ditan dan berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah pindah menjadi Muslim karena cara-cara dia, atau dia sengaja membuat tipuan-tipuan untuk dia mendapatkan uang, mendapatkan popularitas. Jadi ini juga termasuk dalam kelompok penistaan agama. Coba diperhatikan baik-baik apakah benar seperti itu, karena dunia medsos ini tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang tidak benar. Dan kemudian juga kalau kita melihat pemahaman Don Ditan tentang Kristennya sangat minim, bahkan memang saya katakan dia tidak bisa berteologi, walaupun ada yang mengatakan dia pernah sekolah teologi, tetapi yang saya lihat dia tidak bisa berteologi dan tidak tahu bagaimana membaca Alkitab atau menafsir Alkitab. Demikian juga dia tidak memahami Al-Quran, apalagi kalau saya mendengarkan Prof. Munim Siri, bahwa sangat jauh sekali pemahamannya tentang Al-Quran tersebut. Dan kitab suci, dua kitab suci itu tidak saling menjelaskan dan tidak saling menjatuhkan. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang demikian. Memang kalau kita melihat sejarah daripada agama-agama, kehadiran dari agama-agama yang membawa kebaikan-kebaikan itu, maka kita harus menghormati setiap agama yang memiliki kitab suci, bahwa berarti mereka juga memiliki wahyu Tuhan atau juga pengetahuan tentang Tuhan. Maka dengan demikian, maka harusnya agama-agama itu saling belajar, bukan saling menghina, saling menghujat, demikian. Keyakinan akan iman yang eksklusif tidak bisa menjadi alasan bisa menghina orang lain atau menghujat orang lain atau memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu. Apalagi di negara Indonesia yang memposisikan agama pada tempat yang terhormat. Saya paham bahwa usaha-usaha yang dilakukan Don Ditan ini akan bisa mengeruk keuntungan uang yang sangat besar. Karena orang pasti akan tertarik untuk bisa membantu dia. Bukan hanya di Islam sebenarnya, di Kristen juga begitu. Banyak orang-orang yang mengatakan menjalankan misi, menjalankan penginjilan untuk mendapatkan dana. Dan padahal dia sendiri tidak bekerja atau tidak mengusahakan. Dan ini kan yang menimbulkan persoalan-persoalan. Padahal ya, harusnya kan kalau memang orang mau memberitakan Injil ya dia bekerja keras, bukan dia mendapatkan sesuatu dengan cara membohongi atau menjual program-program yang tidak jelas. Nah, kalau saya melihat Don Ditan ini, dia sebenarnya menjual program-program dia sendiri dan mungkin juga akibat dengan medsos itu, jualannya itu dia bisa diperkaya dengan banyak hal. Dan banyak orang memang memanfaatkan agama untuk kepentingan ekonomi. Dan di negara Indonesia yang memposisikan agama pada tempat yang terhormat, menurut saya demikian dunia medsos perlu diselidiki dan karena ini sudah tergolong kepada penistaan agama. Dan menurut saya mesti dikejar terus ya supaya orang-orang seperti Don Ditan ini tidak terus mengotori medsos ya. Sebenarnya saya sudah memberitahu dalam video-video secara halus bahwa bagaimana mungkin seorang yang tidak lagi beriman kepada
Kristus, kemudian dia menjelaskan tentang Kristus dengan kata-kata yang tidak tepat, seperti itu. Kemudian juga bagaimana mungkin seorang yang tidak ahli dalam teologi Islam kemudian merasa diri menjadi ahli teologi Islam. Karena itu menurut saya Kementerian Agama mesti memberikan sertifikasi. Sertifikasi terkait dengan para pembicara atau tokoh-tokoh yang mengatakan nama agama. Kalau orang bicara kedokteran, mereka mesti punya sertifikasi untuk menjelaskan tentang hal dokter. Kenapa? Orang bicara agama, semua orang boleh bicara semaunya saja. Padahal agama itu posisinya tempat terhormat. Jadi, karena agama itu posisinya tempat terhormat, maka para debater, para apologetika yang berani berbicara di dunia medsos ini harus disertifikasi menurut saya. Jadi Kementerian Agama, Menteri Agama yang baru, ya mohon untuk bisa melakukan sertifikasi kepada para debater, para pembicara yang mengaku diri ahli-ahli agama ini, supaya masyarakat di medsos ini tidak dibohongi, atau masyarakat juga bisa mendapatkan haknya sebagai bagi mereka yang berada dalam ruang publik, karena di ruang publik itu harusnya adalah hal-hal yang berbicara tentang kebutuhan publik. Jadi kembali kepada Don Litan, ya menurut saya ya sebaiknya ya jujur saja kalau memang dia yang mendapatkan kepentingan itu ya, tapi itu kan tidak baik. Ya berhenti sajalah berbicara tentang hal-hal yang tidak bermutu. Atau kalau memang merasa Anda bermutu, ya beritahulah kepada saya sertifikasi Anda dari mana. Yang pertama adalah ketika Anda berbicara tentang Kristen, beritahu sama saya ijazah Anda dari sekolah teologi yang mana. Ya, kalau memang benar ada, beritahu kepada saya, Anda belajar di sekolah teologi yang mana, dan saya akan tanya kepada mereka, dan saya akan tanya sampai sejauh mana kemampuan Anda. Kemudian yang kedua, kalau Anda merasa berhak berbicara tentang Islam, maka beritahu kepada saya juga siapa yang memberikan sertifikasi Anda. Siapa yang mengajar Anda, mendidik Anda, dan Anda bisa layak untuk berbicara tersebut. Karena dari pembicaraan saja, saya sudah paham bahwa Anda tidak tahu tentang teologi ataupun penelitian agama. Jadi Anda hanya memainkan agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan menurut saya ini bisa disasar undang-undang penistaan agama. Dan dengan demikian teman-teman Kristen yang lain juga mungkin juga bisa menolong supaya tidak ada seorang pun yang menggunakan ruang publik ini dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, saya pikir sertifikasi untuk pembicara, tokoh-tokoh agama, debater, ya seperti juga dilakukan Donitan ini perlu sekali. Dan karena itu, ya saya memang berharap sekali bahwa dengan kehadiran para pakar-pakar, baik itu teolog Kristen, teolog Islam gitu, teolog agama-agama di medsos ini, maka dunia medsos yang memang ini adalah ruang publik harus dijaga. Karena publik itu mempunyai kebutuhannya, dan jangan sampai ruang publik ini dimanfaatkan oleh individu, orang-orang tertentu untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan ini jelas-jelas tidak sesuai dengan kebijakan publik. Dan ruang medsos ini kan ada kebijakan publiknya, termasuk di sana adalah aturan-aturan bagaimana menggunakan medsos dengan baik. Karena itu kita berharap ya pemerintah dan juga yang mengawasi tentang medsos ini bisa mulai untuk bisa membersihkan ya dunia medsos ini. Karena kalau dunia medsos ini tidak dibersihkan dari orang-orang yang mencari kepentingan sendiri, apalagi menggunakan agama untuk kepentingan individu, ini kan berbahaya untuk Indonesia. Meskipun ruangnya ruang medsos, tapi kan ruang medsosnya ada di Indonesia. Karena itu ada undang-undang, ya undang-undang IT di sini. Dan juga ada undang-undang penistaan agama. Kalau Anda bicara agama, ya kita berharap ya persoalan seperti Donitan ini, kata-kata yang terus ya hanya sekedar mengejek, menghujat, menjelek-jelekan begitu, bisa diselesaikan ya oleh pemerintah dan juga oleh mereka yang berwajib gitu ya. Karena menurut pengamatan saya sebagai seorang teolog, maka saya katakan bahwa apa yang dikatakan Donitan ini sudah terindikasi masuk dalam penistaan agama ya. Meskipun dia tidak mengatakan langsung secara tersurat, tapi maksudnya tegas gitu. Tapi jelas sekali kalau kita memahami memahami pemahamannya, kita dapat memahami bahwa dia sedang menghina ataupun melecehkan tentang kekristenan. Dan kalau betul dia pernah menjadi Kristen, ya saya nggak percaya. Karena nggak percaya, harusnya sih semua orang yang memang punya pengaruh yang baik ya tidak perlu mencela daripada Kristen yang ada. Demikian juga
orang-orang Kristen yang masuk Islam atau orang Islam masuk Kristen, ya nggak perlu harus menjelek-jelekan yang lain. Katakanlah kebenaran, bukan menggunakan agama, perpindahan agama itu untuk kepentingan ekonomi Anda sendiri. Dan jangan lupa ini adalah ruang publik untuk kebutuhan publik. Terima kasih.